Hello, what's up, gengs? Hari ini saya akan menganalisa market ya berdasarkan uh, structure market dan kondimen-kondimen yang lainnya. Jadi langsung aja di sini saya fokus dulu pertama structure market, kemudian ada imbalance atau EFC ya. Setelah itu liquidity dan supply and demand ya. Yang terakhir adalah market shift atau change of character. Jadi 1 2 3 4 5 ada 5 ya struktur market ya. Market 1 2 3 4 5. Ini ada 5 ya. Ada 5. Nah, sekarang saya fokus di time frame besar dulu. Di H4 saya ngelihat ada boss ya. Ini ada boss ya. Nah, di boss ini di dalamnya ada internal structure ya. Ulang ya. Ini boss. Kemudian ini ada internal structure. Nah, saya ubah warnanya jadi merah. Nah, ini boss di H4. Nah, terus ini ada demand zone di area sini. Dan di sini ada imbalance atau FFC ya di sini. Dan ini trennya sebenarnya adalah liquidity ya. Ini liquidity. Ini inducement. Sama juga liquidity ya. Di liquidity-nya ada dua ya. Ada trendline liquidity sama double bottom. Di dua liquidity-nya. Nah, yang harus saya fokuskan itu adalah saya nunggu harga nge-sweep liquidity-nya ya. Nah, kalau sudah sweep seperti ini, maka yang harus saya lakukan adalah menunggu harga ke bawah. Nah, di harga ke bawah ini dia harus menyentuh area supply and demand dari tren H4 ini. Kemudian saya akan mengubah di time frame H4 ini ya menjadi M15 ya. Jadi di M15 trennya seperti ini ya. Trennya seperti ini. Saya ganti warna hitam aja. Trennya seperti ini. Dan ini liquidity juga kelihatannya. Ini liquidity, kemudian ini liquidity yang sudah diambil sweep. Kalau bisa double bottom ya. Kalau satu itu kemungkinan akan membuat liquidity baru ya. Dan di bawah sudah diambil tap demand zone ya. Nah, di sini kalian fokus yang namanya trennya itu ngebuat struktur market sweep ya. Nah, syarat untuk masuk itu dia harus ada imbalance dan di step
pas ada market satu strip ini, di sini ada change of character, ini juga harus gini, harus ada imbalance juga. Ini change of character ya, change of character. Nah, di sini harus juga ada imbalance ya, dan ada demand zone. Dan target kita adalah yang pertama, jika sini ada EFC ya, ada imbalance, kalian boleh target take profitnya di sini ya. Jadi kalian bisa fokus buy di sini ya. Take profit di sini. Ini take profit yang pertama. Karena apa? Karena ini potensial nanti bisa saja dia akan skenario nya itu turun ya. Karena sini ada penghalang untuk buy, walaupun sini ada liquidity. Dan kedua, TP1 dan TP kedua, TP max itu di sini ya, di swing high-nya. Karena inilah swing high yang valid ya, karena dia sudah ambil liquidity di sini. Nah, ini. Dan ini bos ya, bos saham 4. Kayak begini ya, teman-teman. Nah, dia ada TP1 dan TP2. Ya, TP max-nya. Kalau kalian mau kencang lagi, max kali TP-nya, kalian bisa tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Kemudian kalian cari 1,6, 1,18. Nah, jadi konsepnya seperti ini doang ya. Jadi syaratnya structure market, oke, bias lagi naik ya. Bias lagi naik. Kemudian ada imbalance-nya, kemudian ada liquidity-nya, dan ada supply and demand, dan change of character sudah. Jadi 5 ini sudah syaratnya terpenuhi, maka yang terakhir adalah money management ya. Money management itu kita fokus berapa sih kerugian kita yang berani kita rugi ya, maksudnya di modal kita dicek dulu. Misalnya modal kita $100, untuk trade ini apakah berani berapa persen untuk lossnya. Misalnya kalian berani lossnya $2, berarti 0,1 lot itu bisa kalian pakai ya. Jadi kalau misalnya $2 kalian kurang, modalnya agak besar dikit gitu ya. Dan kalau kalian mau ubah lagi biar modal trennya seperti ini tuh, biar SL-nya lebih kecil lagi, kalian buka lagi di M1 ya. Ini M15, H4, M15, dan M1. Di M1 juga sama ya. Sama juga polanya seperti ini. Ya, oke, kita langsung aja di chartnya. Kita langsung ke chart. Oke. Oke, ini saya gratisan ya. Saya punya yang berbayar juga sih. Cuman belum tak pakai. Nanti saya akan kasih ke kalian nanti ya, kalau mau pakai backtest. Oke, di sini lihat ini bos apa tidak. Ini tidak bos ya, teman-teman. Ini adalah liquidity ya, karena dia ngambil sweep aja ya. Dia nutupnya di wick candlenya, close candlenya cuma wick, dan harga ini berpindah, maka ini jadi bos. Dan yang kita fokuskan adalah di leg ini ya, dari area ini sampai area ini. Cuman area ini belum kita temukan karena dia belum nutup candle low-nya ya. Jadi kita fokus candle low-nya ditutup ya. Kalau harga sudah membuat bearish engulfing seperti ini ya, jadi kita bisa tahu ini ya, ini adalah struktur yang potensial untuk turun gitu, walaupun dia tidak ada inducementnya ya. Inducementnya di H4, namun kalau kita cek misalnya di time frame kecil ya, di M15 ini kelihatan ya, ada inducementnya. Jadi inducementnya ada di sini. Nah, dan ini bosnya. Oke, sekarang kita buka H4. Kita cek dulu nih di bawah apakah ada imbalance.
FC ya. Cara ngambil imbalance tuh kayak gimana sih teman-teman? Nah, kalian fokus ya outside bar. Oke. Nah, kalau outside bar seperti ini besar banget kan? Inside bar, sorry ya, inside bar. Ini kan besar banget nih. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapat ya? Nah, karena ini H4, kadang dia kita bisa ambil bawahnya ya. Walaupun inside bar ya, seperti ini. Karena di H4, kalau kita cek di M15, candlenya di sini jadinya, di refine. Nah, extreme order blocknya ya, candlenya, candle paling bawah di sini gitu. Jadi kita buka H4 dulu. Yang kita fokus adalah candle terakhirnya ya. Candle terakhirnya, misalnya kita cek EFC-nya ada imbalance dari sini ke sini. Nah, ini kita kasih candle warna hitam aja. Oke, ini dia. Cuman kalau kita cek di M15, oke, di M15 ada dua candle ya. Ada dua candle ya. Ada dua candle, ada yang di sini ya, sini. Kita cek ada demand zone ya di sini. KFC-nya ada di sini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada candle ya. Nah, ini kita bisa ambil ya. Kalau kita ambil 50% order block, dia masuk ke candle ini. Jadi probabilitas harga mantul itu sebenarnya ada di sini teman-teman. Karena di H4 50%-nya tuh di sini, di tengah-tengah. Jadi dia ambil, kita ambil di sini ya. Walaupun kita sebenarnya di sini sih teman-teman, sini ya, di sini. Tapi kan SL-nya besar banget ya. Jadi kita fokusnya di sini. Nah, di area sini. Nah, sekarang kita cek di M15 ya. Di M15 yang tadi kita cek ini H4 order block, di bawahnya lihat, oh ada demand zone. Nah, ini demand zone di M15 ya. Kita hapus ya, ini H4 ya, kita hapus biar rapi. Oke. Dan EFC-nya ada di sini. Imbalance-nya ada di sini ya. Oke. Tadi kita dapat dua ya. Dua high probability untuk buy ya. Oke, sekarang kalau kita dapat area demand-nya di sini untuk entry ya. Jadi kita buka lagi di H4. Harga belum ambil inducement, jadi potensial nanti ke depannya dia akan naik ke atas ya. Nah, apakah di sini bisa kita ambil area untuk kita buy area sini? Bisa teman-teman, bisa. Karena apa? Karena nanti kalaupun dia benar-benar naik di sini, terus dia naik, maka ini jadi sweep baru ya, sweep baru. Ini jadi boss ya. Ini kalau di H4 ini kelihatan jadi ibarat inducement baru ya. Kalau di M15 ini jadi boss. Nah, kalau nanti ke depannya nanti kalau benar harga turun, maka dia turun ke bawah sampai sini. Gitu. Nanti ya. Jadi kita apakah bisa marking di sini juga? Bisa ya, bisa. Tapi ini akan calon jadi liquidity nantinya ya. Kenapa begitu? Karena ini sudah sejajar ya, candlenya sudah sejajar, ini sejajar ya.
Jadi hati-hati kalau kita ambil buy di sini gitu. Ini kalau kita lihat ini ada instrumennya di sini di M15 ya. Terus EFG ada di sini. Kemudian candlenya, kalau ada candle wicknya panjang, kalian bisa ambil tengahnya aja ambil. Nah, kayak gini, kalian bisa fokus di sini. Nah, kemudian kalian buka M15, kita cek di bawah pasti ada imbalance. Oke, di sini ada imbalance. Kita bisa marking di sini. Yep, oke. Nah, ini dia. Jadi harga kita nunggu tap di sini ya. Terus kita fokus buy. Kalau ada setup buy ya. Di M15 itu kita tunggu. Kalau ada setup buy, kita buy ya di sini. Ini ada inducement. Nah, kemudian ini lihat. Ini liquidity ya. Ini liquidity. Kemudian ini potensi juga jadi liquidity ya. Tapi dia harus turun dulu. Sampai sini sweep inducement. Ini liquidity-nya banyak sekali ya. Di sini ada liquidity. Bisa aja nanti ke depannya ya, skenario-nya dia seperti ini. Naik lagi, turun lagi, sweep gitu. Jadi dia di sweep liquidity ini ya. Sehingga ini jadi swing high valid ya. Namun ini liquidity juga potensinya. Nah, nanti kalau sudah harga tap atau sentuh di demand zone ini ya, kita bisa fokus buy dulu. Namun apakah ini bisa bahaya ya kita buy sini? Karena kalau kita cek di diskon premium di H4 dari sini sampai sini, ini sangat potensi bahaya juga ya, karena ini belum masuk di harga diskon ya. Namun kalau kita di M15 ini ya, kalau ada setup buy di sini boleh ya, kita boleh buy di sini, tapi take profit kita jangan usah nggak bisa tinggi-tinggi ya. Kita fokusnya di red ini. Nanti di sini ada supply ya yang ngontrol harga. Misalnya ngebreak dia apakah di sini atau di sini. Nah, kalau beneran dia turun, maka ini jadi change of character. Ya, tadi trennya masih bisa turun dan ngetap H4 ini. Ya, ini di H4. Ya. Di main H4 ini. Nah, terus setelah dia sudah jadi change of character, ya misalnya di sini jadi change of character. Nah, misalnya di sini. Ini jadi change of character. Kita fokus short kan? Nah, di sini sudah ada supply, dia ambil ya. Kemudian di sini ngebuat liquidity ya. Begitu. Ngebuat liquidity, dan di sini kita lihat di H4, apakah di H4 ini ada supply ya. Kalau ada, hati-hati, karena ini potensial nanti bisa jadi change of character di H4 ini, bisa di break ya. Tapi kalau nggak ada ya, misalnya tidak ada imbalance, tidak ada apa, cuma liquidity doang, misalnya kayak ini sudah dimitigasi semua, jadi ini
aman lah untuk kita bisa buy gitu. Dilihat juga liquidity-nya. Nah, sini juga kita bisa fokus buy. Kalau di M15 ada setup buy ya. Ada setup buy misalnya. Oke, jadi ini untuk GBP USD ya. Ya, jadi kita cek lagi yang lain. Ini kan GBP USD trennya lagi naik ya. Trennya lagi naik. Kita cek sebelah kiri apakah ada yang ketahan. Ya, ada sih ketahan. Ini ya teman-teman. Ini bisa. Nah, ini sudah kena ya. Sudah kena, jadi potensial aja nih nanti di H4 ini bisa potensial turun ya. Kita tunggu dia ngebreak lower ini. Kalau dia ngebreak lower ini potensial dia akan turun ya. Potensial akan turun. Tapi di H4 lihat di tren ini dia masih bisa naik ya. Masih bisa naik lah sedikit. Kita tergantung apa namanya? Konfirmasinya ya. Konfirmasinya. Kalau konfirmasinya kelihatan turun, kita take profit langsung dan kita sell. Ini dia 4. Kemudian kalau di GBP udah, kita cek lagi di CAD. Kita cek dulu sebenarnya sih. Saya lihat dulu news ya. Tanggal 30 news. Oke. Di 4 CAD Japayen web. Oke, ini apa nih? Oke, ini lain ya. Euro CAD out NZD GBP USD. Oh, ini kena loss ya. Ini salah ya. Di trennya nggak kuat naik ya. Oke, di sini kita cek ya. Di H4 kita cek. Oke, di H4 ini sempat ngebuat struktur ya. Kalau kita cek ini adalah bosnya ya. Kok bisa bos tuh gitu. Ya, karena di H4 ini besar ya. Kalau kita cek di L15 ini adalah bos M15. Nah, terus ini supply and demand-nya, ini supply-nya, dan ini di break ya, maka ini ngeflip dan ya dia jadi change of karakter di M15 ya. Oke, sekarang kita fokus buy kan, tapi kita lihat dulu sebelah kiri. Sebelah kiri ada supply zone di sini. Nah, yang terpampang kelihatan banget. Jadi ini potensi naik ke atas ya. Dan sebelum kayak ke atas dia juga harus ngambil ke bawah dulu. Nah, yang diambil adalah apa? Yang diambil adalah yang ada potensi ada imbalance-nya. Contoh seperti ini. Ini potensi banget harga kena karena di sini ada inducement. Liquidity. Double bottom. Nah, ini potensi banget dia nge-sweep nanti. Ya, terus ke bawah ini juga ada ya. Sudah diambil di sini ya, di sini. Nah, apakah di sini ada? Bisa teman-teman. Nah, kita cuma marking aja. Kita marking aja. Nah, sekarang kita buka di M15. Di M15 ini trennya masih bisa naik ya, masih bisa naik. Jadi kita bisa refine yang tadi H4 ini kita refine ya, di M15. Nah, di M15 kita refine bawa ke sini satu, oke, yang satu di sini. Tadi ada dua, yang sini juga kita refine ada di sini. Nah, jadi ada tiga ya, tiga, dan ini potensi bisa naik apa enggak, ini tergantung kita apa namanya, modeling buy-nya. Misalnya kalau ada setup buy, kita buy gitu. Kalau enggak ya usah, jangan entry gitu. Ini bos ya. Ini bos.
di M15. Kemudian inducementnya di mana? Ini sudah ambil inducement, maka ini potensi akan turun. Dan di bawah ini juga ada liquidity ya. Liquidity ya. Liquidity. Oke. Liquidity. Apakah di sini bisa kita pakai marking untuk buy? Di sini, nah, ini bisa teman-teman. Nah, ini bisa. Cuman hanya reaksi sebentar saja ya teman-teman. Dia hanya reaksi sebentar. Karena apa? Karena uh, ya karena ada ngontrol harga ya. Dia sempat naik dikit. Setelah itu dia turun lagi ke bawah. Bisa seperti itu. Ke bawah sini ngetap M15 ini ya. Nah, kita tunggu aja nih di M15, di M1 atau M5 itu apakah ada struktur yang kita sebut tadi ya, market leadership. Kalau ada kita bisa buy di situ ya. Target kita di H4 itu masih tinggi ya. Nanti kita bisa targetnya ke atas sini ya. Kalaupun jebol ya di M15 dia jebol, pasti di sini ada supply ya. Ada supply yang membuat harga ngedorong. Sebenarnya dia harus naik tapi dia malah turun gitu. Dia malah turun ke bawah. Nah, sehingga ini meninggalkan sebuah liquidity yang nantinya akan diambil ke depannya ya. Gitu. Jadi bisa saja dia di sini baru kita bisa buy. Bisa saja teman-teman. Jadi kita buat skenario gitu. Nah, kayak gini. Bisa aja nanti begini. Ya. Kita nggak tahu harga kayak gimana, cuma kita bisa membuat sistem kalau harga sudah di sini, kalau kita bisa nge-buy di sini, ngapain tidak kalau sudah ada setup buy, kalau tidak jangan ya. Kalau kita nge-buy sini, kita harus tahu target TP kita di mana. Kalau misalnya kita mau TP di sini, semua pengen TP di harga maksimal nih, cuman lihat dulu supply-nya ada nggak. Kalau ada supply, ini hati-hati, dia akan bisa saja ngedorong harga ke bawah lagi ya, ngejebol demand ini ya. Jadi yang ngontrol adalah supply-nya ya. Dan di sini juga ada supply nanti ke depannya, dan kalau benar ini gagal bisa saja dia naiknya sampai di sini ya. Nah, ke bawah lagi. Naik lagi. Kita nggak tahu. Nanti kita cek aja ya. Misalnya kayak gini. Nah, supply, sini juga ada supply. Terus ini juga ada supply. Ya. Nah, nanti kalau harganya sini udah ngetap, tiba-tiba naik, berarti supply ini sudah di break, ngeflip ya ibaratnya. Nah, kita fokus ada imbalance ini. Ya. Imbalance, kemudian ada liquidity juga. Ya. Dan di sini ada demand zone gitu doang. Ya, kalau ada seperti ini kita buy. Ya. Kita buy. Kadang harga tuh dia respect breaker blocknya langsung ya. Namun di sini dia potensi juga dia akan turun karena dia ngebuat liquidity baru ya. Di sini nih triple bottom ini potensi jadi liquidity teman-teman. Nah, baru kita bisa buy di sini. Karena sini sudah diambil supply-nya, potensial dia akan ngebreak ya. Nah, seperti ini. Di analisa geraknya begini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ya memang agak susah, memang agak gimana ya? Bukan sih, yang penting kalian tahu strukturnya. Kalau misalnya trennya H4 ya lagi naik, ya udah kita fokus buy gitu. Kalau misalnya seperti ini, misalnya trennya lagi naik, contoh kayak ini. Ini kalau dicek nih ya, lagi trennya lagi naik. Cuman di sini ada tren kelihatan yang mau turun itu ya. Nih kayak gini. Nah, ini udah mulai turun. Gitu teman-teman. Tapi kita cek dulu nih. Di atas masih ada supply.
Kalau dia nggak sampai sini, ya sampai sini naiknya gitu. Naiknya sampai sini, terus dia turun. Bisa aja kayak gini. Cuman skenario aja. Jadi kita kalau yang penting kalau sudah harga di sini, kita fokus sell gitu. Karena ini trennya naik di daily ya. Kayak ini daily sudah naik. Nah, ini daily naik. Cuman untuk di H4-nya kelihatannya turun gitu ya, teman-teman. Turun. Ya, turun. Ini sempat harga ini sub harga ini ya. Oh, belum. Belum. Dan ini potensial juga ya, kayak naik nih, teman-teman. Jadi setiap supply ini potensi di sweep juga ya, diambil di tap. Jadi kita tunggu aja harganya ya. Oke, untuk CAD Japaian gold sempat mana ini? Oke, gold ya. Kita mau cek dulu. Gold saya sempat nyuruh kalian sempat sell ya, tapi ternyata jangan nge-sell ya. Berarti di sini ada liquidity ya. Nah, ini liquidity. Ada liquidity. Kemudian ini ada demand zone ya. Kalau misalnya kayak gini, kalian bisa ambil ini ya, bagi dua ya, 50%-nya. Nah, kalian bisa di sini marking. Nah, kalian buka di M15. Di M15 kita marking lagi, cari harga yang lihat yang terakhir ada imbalance-nya itu ya. Misalnya di sini kan ada imbalance sudah diambil ya, berarti sini kok sudah kosong kan. Nanti tinggal ada imbalance yang ini kan. Nah, ini kita ambil yang hitam ini. Nah, apakah ini valid walaupun dia nge-sweep? Ini valid, teman-teman, walaupun dia nge-sweep, tapi ini valid buy karena apa? Dia cuma nge-wick doang, itu nggak masalah menurut saya. Karena kalau ini biasanya sering sih terjadi. Jadi sebaiknya kita nunggu market buat struktur gitu. Nah, jadi trennya naik ya. Naik, tapi kita cek dulu nih. Nah, di H4 tadi ada ya, ada supply ya di sini. Nah, ini nih. Nah, ini nge-sweep ya, baru nge-sweep doang nih, hati-hati bisa akan turun nih, teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati ini bisa turun gitu karena ini supply yang sebelumnya ini ada imbalance yang kenceng harganya tuh, kayak displacement ya, displacement ini ya, jadi kayak ini potensi banget untuk sell gitu. Nah, kita di M15, oh ya, ini potensi banget untuk sell, teman-teman. Apalagi ya, teman-teman, apalagi dia baru nge-wick aja. Cuman kita cek sebelah kiri M15. Kalau di M15 ternyata dia tidak ada, ya cumannya ada di sini, teman-teman. Nah, cek. Nah, ini apakah potensi? Oh, ini kalau gini udah aman, teman-teman. Jadi ini potensi masih bisa naik ya. Di atas juga ada liquidity, jadi nge-sweep juga ke atas. Jadi potensi masih bisa naik ya. Banyak banget trend line-nya kayak gini ya. Nah, terus ini ada sudah diambil semua. Jadi ini liquidity ya. Liquidity semua nih. Nah, ini liquidity semua. Terus di bawah ada liquidity nggak? Oh, ada banyak banget ya. Banyak banget nih liquidity. Tapi di bawah ini yang menariknya itu ada demand zone, teman-teman. Demand zone yang potensi banget nanti ke depannya dia akan nyentuh harga itu ya. Jadi kita marking dulu lah semua. Jadi H4 dia sudah ke tap, berarti kita tunggu harganya nge-wick atau enggak ya. Kita cek nanti. Kalau di sini kita cek, lihat dulu trennya, dia sudah nge-break dan di sini ada supply ya. Ini sudah ada supply yang potensi juga nge-sell, tapi kita cek dulu nanti. Kita nggak usah langsung nge-sell di sini, kita nggak usah. Karena apa? Karena ini trennya lagi naik. Kalaupun nge-sell, sebaiknya kalian nge-buy aja gitu. Kalian nge-buy karena bisa aja dia akan turun sini ya.
Kemudian kalian fokus nge-buy di arah sini gitu. Karena ini trennya lagi naik gitu teman-teman. Tapi kalau enggak ya ya udah kalian pokoknya nunggu aja setiap harga yang nge kayak begini. Ini kan ngeflip ya. Ini udah ngeflip jadi potensi masih bisa naik. Demandnya nih kontrol ini. Kalau harga ini misalnya turun ya wajar aja sih dia turun karena di bawah ada demand. Tapi kalau di break harganya wah, jadi dia ngambil liquidity yang di bawah ini semua ya. Terus di bawah ada demand tak? Kita cek, sudah nggak ada lagi teman-teman, udah kosong semua. Jadi ini potensial bisa di break ya. Jadi bingung saya deh. Agak bingung saya, cuman ini kayak gini trennya, jadi trennya masih bisa naik ya, cuman sekarang supply-nya sudah kena, dia sudah nutup. Sorry, baru ingat, saya baru ingat, ini belum ketutup ya, belum ketutup harganya ya. Ini masih nge-week ya, nge-week, sorry ya. Jadi ini potensi banget bisa turun teman-teman ya, bisa turun karena ini nge-week ya. Kalau dia nutup candlenya di sini baru ini potensi nge-flip ya teman-teman ya. Dia 4 nge-week ya di M15 ini ya, jadi ini potensi ya bisa turun. Nah sekarang karena ini potensinya bisa turun, kita bisa cek nih M15 nya trennya gimana nih. Tuh, kita cek di M1 aja lah, langsung ke M1. Kita refinement ya, refinement, cari order block yang potensial banget. Nah di sini ada, oke, jadi yang terakhir di mana? Di sini ada EFC ya. Nah ini, nah ini kosong. Nah ini ngebreak ya, di break ya teman-teman, lihat di break sama harga ya, lihat di break sama harga. Ini sempat strukturnya sudah lihat strukturnya di break ya, ini kan ngeflip sebenarnya, ini ngeflip flip, namun pas ngeflip kan di sini ada struktur ya, nge-sell harusnya kan. Nah dia, lihat ini, lihat ya teman-teman, ini lihat dia ngebuat double top ya, ini potensi nge-buy jadinya gitu loh. Kita nge-sell sini, nah harusnya kan uh, stop loss di sini kan, nah take profit di sini. Kalau kita take profitnya di sini kita ada profit sih sebenarnya, TP pertama di sini ya. Cuman yang bahaya itu kalau kita nemu pola yang candlenya kayak double bottom double top, ini potensi banget dia nge-sweep. Kadang nge-sweep dulu baru dia turun bawah ya. Jadi dia bisa aja ngambil, oh, maaf, ini ya, supply-nya ada di sini. Kok bisa di situ? Karena ini shadow ya, ini potensial banget. Makanya kalau kalian nanti trade, hati-hati juga ya polanya. Kadang saya juga kadang kena ya, karena di sebelah kiri ini uh, walaupun ada imbalance sebelah bawahnya, tapi di atas kalau ada shadow itu juga probabilitas kena harganya ya, sell gitu. Jadi kalian bisa sell di sini ya. SL kalian itu di atas ini aja. Nah, anggap aja ini kita loss di sini ya. Nah, wajar aja loss. Ini SL-nya berapa pips sih? Cuma 6 pips ya. Nah, take profit kita berapa? 74 pips ya, lumayan. 74 pips lumayan. Tapi kalau dijebol banget nih ya, oh, bisa aja nanti kita dapat harga terjun ya. Kita cek di H4. Di H4 ini bos terakhir ya, bos terakhir di sini. Kemudian ini jadi liquidity, maka ini ya jadi demand zone ya. Ini target kita take profit di sini. Nah, kalau kalian mau kayak gini ya lumayan kan.
Jadi profitnya sekitar 200 pips ya, lumayan. 200 pip. Kok 200 pip ya? Yang pertama. Oh, berarti yang pertama itu 7 pips ya, sorry. Take profit itu 7 pip ya. Yang tadi di M1, yang sekarang ini 200 pip. Ya. Kemudian kita refine ya, banget. Kita refine. Lihat kayak gini candlenya, kita refine ya. Kita cari candle yang ada imbalance-nya. Oke, di sini kita cek ternyata ada satu di sini, teman-teman. Kayak sejajarnya gimana, teman-teman? Kalau ada sejajar ini kita ambil sini aja. Nah, ini target kita untuk buy nantinya. Nah, jadi trennya kayak gini. Ini ada liquidity banyak. Oh, ini ya. Oh, liquidity banyak banget ya. Jadi kayak gini kelihatannya. Kalau kita cek di H1 ini boss ya. Ini boss. Kemudian ini inducement. Kemudian ini boss lagi gitu. Ya, bener, pas banget ya. Nanti kita nunggu harga turun sampai ke bawah ya. Nanti kita fokus buy lagi kalau harga potensi atau weak harga ini ya. Semoga aja jangan weak ya, karena ini trennya masih bisa naik ya. Di H1, di H4 juga masih bisa naik ya. Dan ini juga liquidity yang potensi akan diambil juga. Bisa aja harganya ke 2012 ya. Kalau kita cek di daily ini oke. Ada ya yang saya bilang tadi itu ya. Ini ada supply masih bisa diambil, teman-teman. Dan di atasnya juga ada shadow ya. Nah, masih bisa diambil ya, mungkin ya masih bisa diambil harganya ya. Ini juga bisa diambil harganya. Kalau kita refine di H4 ini bisa kita cek ada nggak ya, di refine di H4 cuma dapat ini ya di sini. Nah, di sini kita refine terus di sini candlenya ya gini ya, nggak ada lagi. Coba lagi ke M15. Oh, nggak bisa ya. 1 2 1 refine-nya di sini. Nah, kita dapat itu aja yang kita dapat ya. Jadi ini kita cek dulu. Oke, ini potensial juga ya. Nanti semoga aja ya harganya turun ya. Semoga aja. Kalau nggak turun ya langsung aja naik ke atas, terbang ngambil supply yang di atas ini ya. Nih. Supply H4 di harga ini. Setelah itu ada potensi turun kah, nanti kita cek. Nanti ada potensi turun ya udah kita sell aja di sini lagi sekali ya. Jadi turunnya lumayan sih menurut saya nih. Kalau di daily kita cek bisa sampai sini, teman-teman. Nah, ini demand zone-nya. Nah, terus oke ya sampai bawah ini ya, lumayan juga nih, berapa pips nanti ya kita cek. Sampai 1700 pip ya, lumayan nih. Penting kita fokus sell aja nanti ya, tunggu sell di sini. Nah, jadi ya analisa market agak lumayan panjang sih kayak ngebahas video ini, ada hampir 40 menit ya, 44 menit ya. Jadi yang saya dapat ada CAD Japan ya, GBP USD, dan gold ya. Jadi ada banyak banget ya. Terus di trennya kayak gini. Oke. Jika ada salah kata, jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Asa. Oke, terima kasih untuk semua dan semoga kalian sehat selalu. Yang penting setiap trade kalian jaga
lotnya jangan di full margin ya, karena yang menyebabkan kita MC itu adalah lotnya terlalu banyak, ingat, karena ini adalah probabilitas, bisa aja kena SL itu loh. Jadi saya tekankan lagi sekali, kalau kalian trade itu fokus itu di grow aja, jangan di lotnya terlalu gede, ya cepat cepat MC nanti kalau kena SL ya. Itu aja ya, udah nggak ada lagi. Selamat malam. Oh, sudah malam, Jo.